Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang rahasia di balik mata kabur pada lansia, ayo mari kita saling sapa di kolom komentar, biar silaturahmi kita tetap terjaga. Jangan lupa juga ya, di-like, di komen, dan di-subscribe, biar kita bisa terus berbagi ilmu dan info seputaran kesehatan setiap harinya. Nah Bapak Ibu, kali ini, saya akan bocorkan 5 cara penting untuk menjaga mata tetap sehat di usia lanjut. Tapi sebelum masuk ke caranya, kita bahas dulu penyebab mata kabur pada lansia, biar kita tahu dari mana asal masalahnya dan bagaimana cara mencegahnya sejak dini. Di sebuah desa kecil yang sejuk, di kaki perbukitan yang selalu diselimuti kabut tipis di pagi hari, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Budi. Usianya kini menginjak 68 tahun, seorang pensiunan guru yang masih rajin berkebun dan berbaur dengan masyarakat sekitar. Setiap pagi, Pak Budi selalu berjalan pelan menuju kebunnya yang tak jauh dari rumah. Ia menikmati kesejukan udara pagi, suara burung, dan semilir angin yang menyapa wajahnya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada satu hal yang mulai mengusik kesehariannya. Matanya mulai kabur. Pandangannya tak sejernih dulu. Awalnya, Pak Budi mengira hal itu hanya karena faktor kelelahan. Mungkin semalam kurang tidur. Katanya, pelan setiap kali pandangannya mulai buram saat membaca koran pagi. Namun lama-kelamaan, kaburnya penglihatan itu makin sering muncul. Huruf-huruf di koran mulai tampak menari, wajah cucunya terlihat samar. Bahkan kadang sinar matahari terasa terlalu silau di matanya. Ia mulai menyadari bahwa matanya tak lagi sekuat dulu. Fenomena yang dialami Pak Budi bukanlah hal langka. Hampir setiap orang yang memasuki usia lanjut akan menghadapi berbagai perubahan pada indera penglihatan. Dalam dunia medis, mata lansia sering menjadi sasaran utama perubahan kesehatan. Karena mata adalah organ yang paling peka terhadap waktu dan proses penuaan. Di balik keluhan sederhana seperti mata kabur, terdapat berbagai faktor biologis, lingkungan, hingga kebiasaan hidup yang berperan besar dalam mempercepat kerusakan penglihatan. Mengapa mata lansia mudah terganggu? Secara ilmiah, ketika seseorang menua, seluruh jaringan tubuh akan mengalami proses degeneratif, termasuk lensa mata, retina, dan saraf optik. Lensa yang dulu jernih dan lentur mulai menebal dan mengeras, mengakibatkan cahaya sulit difokuskan dengan baik ke retina. Kondisi ini dikenal sebagai presbiopia, atau sering disebut juga rabun dekat karena usia. Hal ini menyebabkan lansia sulit membaca huruf kecil, atau melakukan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian mata. Selain itu, berkurangnya produksi cairan mata membuat permukaan bola mata menjadi kering, sehingga menyebabkan rasa perih, gatal, dan cepat lelah. Banyak lansia yang mengira hal ini sepele, padahal mata kering kronis bisa memicu peradangan ringan yang memperburuk penglihatan. Inilah mengapa perawatan mata pada usia lanjut menjadi sangat penting, karena sedikit kelalaian dapat berdampak besar pada kualitas hidup mereka. Namun, pada Pak Budi, gejalanya tidak berhenti di situ. Dalam beberapa minggu, ia mulai merasa seolah-olah ada kabut tipis yang menutupi pandangannya setiap pagi. Jika melihat cahaya lampu di malam hari, muncul lingkaran pelangi di sekelilingnya. Ia merasa seperti melihat dunia melalui kaca berembun. Gejala ini sangat khas pada katarak, salah satu penyakit mata yang paling sering menyerang lansia di seluruh dunia. Bapak Ibu semuanya, semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Di sini kita akan membahas tentang para lansia, orang tua kita yang sudah berjuang sejak dulu untuk anak dan keluarganya. Merekalah yang harus kita jaga, kita perhatikan, dan kita sayangi sepenuh hati, terutama dalam hal kesehatan. Karena di usia mereka sekarang, tubuh mulai melemah dan butuh perhatian lebih dari kita sebagai anak dan keluarga. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Mari kita rawat dengan kasih sayang agar tetap sehat, kuat, dan bahagia. Dan sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa ya Bapak Ibu di komen dan di subscribe biar kita bisa terus terhubung dan saling berbagi ilmu seputar kesehatan lansia. Ayo, sekarang kita lanjut ke pembahasannya.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Katarak sebenarnya adalah pengapuran atau kekeruhan pada lensa mata. Prosesnya terjadi perlahan-lahan selama bertahun-tahun akibat akumulasi oksidasi dan kerusakan protein pada lensa. Paparan sinar ultraviolet, kekurangan vitamin antioksidan seperti vitamin A, C, dan E, kebiasaan merokok, hingga penyakit seperti diabetes menjadi pemicu utama. Dalam kasus Pak Budi, faktor usialah yang paling dominan. Ditambah sering bekerja di bawah sinar matahari selama muda tanpa pelindung. Di desa tempat tinggalnya, banyak lansia mengalami hal serupa, namun mereka menganggapnya bagian alami dari usia tua. Padahal, dengan pemeriksaan rutin dan asupan nutrisi yang tepat, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, dan degenerasi makula bisa dicegah atau setidaknya diperlambat. Desa tempat Pak Budi tinggal memang sejuk dan hijau. Namun sebagian besar penduduknya belum terbiasa menjaga kesehatan mata. Mereka jarang menggunakan kacamata hitam saat keluar rumah, jarang memeriksakan mata, dan lebih sering mengandalkan pengobatan tradisional bila penglihatan mulai terganggu. Selain itu, pola makan yang kurang seimbang, minimnya konsumsi buah dan sayur berwarna cerah, seperti wortel, pepaya, atau bayam, turut mempercepat penurunan fungsi mata. Mata sebenarnya membutuhkan nutrisi antioksidan tinggi agar sel-sel retina tetap sehat. Vitamin A membantu menjaga kornea tetap jernih. Vitamin C melindungi jaringan mata dari radikal bebas, sedangkan vitamin E memperkuat sel saraf penglihatan. Sayangnya, banyak lansia seperti Pak Budi lebih sering mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat daripada buah dan sayur segar. Akibatnya, tubuh kekurangan asupan yang mampu melindungi mata dari kerusakan. Selain nutrisi, kebiasaan membaca atau menonton televisi di pencahayaan redup, serta kurang tidur, juga memperburuk kondisi mata. Pada usia lanjut, regenerasi sel-sel mata berjalan lambat, sehingga istirahat cukup menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan penglihatan. Namun, banyak lansia yang sulit tidur nyenyak di malam hari, dan hal ini mempercepat kelelahan mata. Ketika penglihatan mulai terganggu, bukan hanya fisik yang terdampak, psikologis lansia pun ikut melemah. Pak Budi yang dulunya aktif, mulai merasa tidak percaya diri. Ia jarang keluar rumah, takut tersandung, dan lebih memilih duduk di teras mengamati kebun dari kejauhan. Ia merasa dunia di sekitarnya perlahan memudar. Dalam diam, ia mulai menyadari bahwa kehilangan penglihatan bukan sekadar tidak bisa melihat, tapi juga kehilangan rasa kebebasan dan kemandirian. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penurunan fungsi penglihatan pada lansia dapat menyebabkan depresi ringan hingga berat, terutama bila tidak mendapat dukungan dari keluarga. Sebab itu, keluarga dan lingkungan memiliki peran penting dalam membantu lansia beradaptasi dan mendapatkan perawatan yang tepat. Bapak Ibu semuanya, jangan lupa ya, tulis di kolom komentar kita dari mana aja, dari kota mana, kabupaten mana, dan provinsi mana, biar kita bisa saling kenal dan saling sapa lewat kolom komentar. Karena lewat sapaan sederhana, silaturahmi kita tetap terjaga walau lewat dunia maya. Dan jangan lupa juga ya di komen, di like, dan di subscribe, biar kita bisa terhubung terus di channel kesehatan ini dan berbagi ilmu yang bermanfaat setiap harinya. Apa yang dialami Pak Budi menjadi contoh nyata betapa pentingnya mengenali gejala sejak dini. Beberapa tanda umum yang harus diwaspadai pada lansia antara lain, pandangan kabur atau berawan, sulit membaca atau mengenali wajah orang lain, sering merasa silau terhadap cahaya, pandangan ganda, atau muncul lingkaran cahaya di sekitar lampu, perubahan warna penglihatan warna tampak kusam, mata sering terasa kering, pedih, atau gatal, sulit melihat di malam hari. Jika gejala-gejala ini muncul, langkah terbaik adalah segera melakukan pemeriksaan ke dokter mata. Namun, di banyak daerah pedesaan, kesadaran ini masih rendah. Mereka sering menunda hingga penglihatan benar-benar menurun, baru mencari bantuan. Padahal, deteksi dini adalah kunci utama mencegah kebutaan pada usia lanjut. Mata sering menjadi jendela kesehatan tubuh. Banyak penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi memiliki dampak langsung pada mata.
Gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di retina retinopati diabetik. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pendarahan di dalam bola mata. Sementara kolesterol berlebih dapat mempercepat pembentukan plak di pembuluh retina. Itulah sebabnya, lansia yang memiliki riwayat penyakit kronis wajib melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Pada Pak Budi, dokter puskesmas menemukan tekanan darahnya cukup tinggi. Meskipun ia merasa sehat, ternyata kondisi ini turut mempercepat gangguan pada saraf mata. Setelah diberi obat dan saran pola makan sehat, perlahan matanya mulai terasa lebih ringan. Ia pun mulai mengonsumsi buah dan sayur setiap hari, serta rutin menggunakan topi saat berkebun untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, jangan lupa di komen kota dan kabupaten asal Bapak atau Ibu ya. Dan tentu saja, di-subscribe, biar kita selalu terhubung lewat channel kesehatan ini. Sekarang, kita bahas 5 biji yang bisa menjadi bagian menu harian untuk menjaga kesehatan mata lansia. Ingat ya, mencegah lebih mudah daripada mengobati. Mari kita bahas satu persatu. Bapak Ibu, itu tadi 5 biji yang bisa kita masukkan ke menu harian untuk bantu jaga kesehatan mata lansia. Ingat ya, kita rawat orang tua dengan kasih sayang dan perhatian. Kalau Bapak atau Ibu suka video ini, tulis pengalaman atau pertanyaan di kolom komentar. Dari kota mana? Dan apakah sudah pernah coba salah satu biji ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar channel kesehatan ini terus memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap sayang pada orang tua.